Halo semuanya, kembali lagi di bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan di bulan November ini ya. Nah, kebetulan pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak ya saya terima, tapi tadi ada buat video versi pertama dan ini sekarang adalah bagian keduanya. Nah, kebetulan kepotong tadi yang pertama, jadi saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikut yang kedua ya. Nah, tadi saya sudah lanjut sampai ke long term athlete development ya, yang ini ya, sedikit nanti saya bacakan ya. Nah, harusnya LTAD coach, kebetulan ini kan saya minta pendapat lah ya, mau jangka panjang atau jangka pendek. Tapi kadang saya kewalahan menurunkan egois orang tua atlet yang anaknya mau cepat jadi juara. Jadi baiknya bagaimana ya Coach Brian? Jika memang kita edukasi soal jangka panjang, tetapi orang tua tetap ingin saja yang instan. Nah, sebenarnya begini, kalau misalnya kita jujur ya, kita ngomong sama orang tua, tentu ya kita sendiri juga tahu orang tua ini pengen anaknya berprestasi. Nah, beberapa kali juga saya terima misalnya telepon ya, atau langsung ngobrol dengan orang tua. Anak saya umur 9,5 tahun, melatihan setiap hari, maunya prestasi dan minta saya latih setiap hari. Saya jelaskan, Pak, Ibu, kalau umur 9 tahun, apapun Bapak mau Bapak kasih ke anak ini, oke lah. Kalau Bapak memang mau dia prestasi hanya di kelompok umur, kita latih mati-matian tiap hari. Tapi itu pun belum tentu hasilnya bisa maksimal ya. Karena apa? Kita juga bukan dewa ya. Kita bukan langsung bisa menciptakan atlet itu langsung di tingkat yang langsung tingkat nasional gitu, seperti itu ya. Kita tentu harus berproses ya. Kita jelaskan juga ke orang tua, mau dituai ketika nanti udah umur 16 tahun ke atas atau 18 tahun ke atas, atau Bapak mau menuainya ketika 15 tahun ke atas. Itu sangat krusial ya. Karena apa? Ketika orang tua mintanya kita latih anaknya tiap hari, iya betul, tidak sesuai dengan prinsip kita sebenarnya, tapi dia kemauannya seperti itu. Bisa nggak? Bisa aja ya. Teman-teman jelaskan, ketika nanti sudah tidak berprestasi, Bapak jangan nuntut ke kita kan gitu. Nah, jadi itu harus diomongin dulu jelas, supaya apa? Oh, orang tua juga paham, pilih pelatih yang punya prinsip, atau pilih pelatih yang memang maunya ya kalau bisa jangka pendek ya udah jangka pendek gitu loh. Jadi masalah nggak itu? Menurut saya tidak jadi masalah sih sebenarnya ya. Renang jangka panjang, jangka pendek, kalau saya sih lebih pilih jangka panjang, karena saya lebih memikirkan klub dan saya lebih memikirkan untuk jangka panjangnya. Jadi anak-anak mana yang dia berproses dari kecil, terus habis itu dia bisa prestasi, nanti baru dijadikan contoh buat ke anak-anak yang kecil-kecil kan gitu ya. Nah, jadi itu sih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi tanya, kita naikin dulu sampai klubnya jadi juara, baru kita turunkan lagi. Kalau teman-teman udah naikin prestasinya seorang anak-anak, diturunkan lagi programnya, ya otomatis prestasinya juga menurun gitu loh. Jadi teman-teman harus tahu cara konsisten supaya bisa naikin anak-anak ini dan terus bertahap gitu loh ya. Dan setiap kali kita ngambil kepelatihan, baik itu C, B, A dari Aquatic Indonesia ataupun FINA 1 kalau dulu, sekarang World Aquatic 1, 2. Nah, yang 3 saya belum selesai karena waktu itu ketiga kebetulan kena COVID ya, FINA level 3. Saat itu COVID berhenti kan nggak ada kegiatan, jadi akhirnya ditunda ya. Nah, tapi sampai sekarang belum ada. Lalu habis itu ASKA 1, 2, 3. Itu setiap kali ketemu dengan pembicaranya itu umumnya pada udah tingkat olimpiade ataupun tingkat mereka sudah pegang atlet-atlet yang memang top 1-nya gitu loh ya, top 2-nya ya. Seperti Coach Sergio Lopez, itu memang sudah top 1-nya, megang atlet yang papan atas. Nah, itu jujur saja mereka itu semua tidak pernah mengedukasi kita untuk jangka pendek ya. Jadi kenapa? Karena mereka itu
sudah berpuluh-puluh tahun menggeluti yang namanya kepelatihan renang. Jadi mereka itu lebih memilih yang namanya jangka panjang, biarpun pasti berproses gitu loh, nggak bisa langsung dapat atlet yang berprestasi gitu loh ya. Jadi makanya cara menjelaskannya ke orang tua ya harus, ya kita juga harus edukasi ke orang tua. Lalu habis itu orang tua yang nggak sabar ya kita minta mereka untuk boleh pilih gitu loh ya. Jadi ketika nanti sudah tidak berprestasi baru mencari kita, kan kita sudah menjelaskan terlebih dahulu gitu loh prinsip kita maunya seperti apa gitu ya. Jadi mungkin itu lebih ke psikologi untuk para pelatih ataupun mental ya. Ketika menghadapi orang tua itu juga kita harus bisa kayak menjelaskan ya. Jadi jangan hanya oke, kita terima, nanti kita lihat ke depannya gimana ya. Nanti ketika terjadi apa-apa sesuatu hari, kita juga yang jadi kendala gitu ya. Jadi lebih bagus kita jelaskan sehingga terakhirnya kita nggak dituntut juga gitu loh, paham ya. Nah, karena apa? Ketika tuntutan itu datang kan kita jadi satu mungkin tertekan juga ya. Kita jadi nggak sesuai dengan apa yang kita harusnya kita pikirkan ya. Oke, ini pertanyaan yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat sekarang yang ke 5. Nah, masukkan saja coach. Masih mending satu pertanyaan bikin satu video. Kelamaan nontonnya pasti pertanyaan ada di akhir video. Jadi pada malas semua nontonnya video ini. Nah, terima kasih Pak atas masukannya dan ini akan saya pertimbangkan. Memang betul pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu gini ya, karena kan pertanyaan numpuk ya, dan pertanyaan setiap minggunya itu ada, bukan hanya satu ya. Saya kadang terima, saya juga merasa bersalah kalau saya nggak jawab ya, tapi saya usahakan semuanya pasti saya jawab juga. Cuman begini, kan ada pertanyaan yang mungkin jawabannya pendek, ada pertanyaan jawabannya panjang. Jadi kadang saya mix ya. Saya juga pikir teman-teman yang serius memang mau bertanya itu tolong subscribe. Lalu habis itu saya ketahuan tuh mana yang subscribe, karena kan keluar duluan yang subscribe semua tuh, yang nggak subscribe numpuk semua di bawah gitu loh. Jadi saya lebih enaknya sih kalau memang benar-benar mau tanya ya subscribe aja gitu loh. Jadi dan videonya itu ya, kenapa saya pilih 10? Karena saya dalam satu video itu terus ngupload kan nggak ini juga ya, maksudnya habisin waktu juga. Jadi sekalian saya jawab satu termin, saya usahakan jawab sebanyaknya pertanyaan ya. Tapi sekarang saya coba untuk kurangi sedikit ya. Biasanya saya jawab 10 pertanyaan. Kalau bisa waktu itu pernah sampai 12-13 pertanyaan juga. Memang kebanyakan ya, tapi saya akan coba di 8 pertanyaan deh, konsisten di 8 pertanyaan sehingga pertanyaan juga nggak buru-buru dan juga terjawabkan ya. Nah, tapi teman-teman ya mungkin harus cari ya, saya karena saya juga tidak begitu paham yang namanya di digital ya, tapi saya tahu ngupload lalu buat thumbnail, habis itu ya udah itu dijawab. Dan ini channel kan sebenarnya saya juga memang peruntukan kepada teman-teman yang memang mau bertanya serius gitu loh ya. Oke ya, terima kasih atas masukannya. Saya akan kurangi pertanyaannya mungkin 8 ya, saya akan cari solusinya ya. Kalau pertanyaan yang banyak saya akan coba jawabannya panjang, saya akan coba kurangin ya. Coach lagi sibuk di PON ya. Coach izin tanya, ya mohon maaf ya, kemarin hampir 3 bulan ya saya nggak jawab pertanyaannya dari teman-teman karena ngurusin PON, satu, kedua pegang atlet ya, dan juga nomor 2 di Peparnas waktu itu kemarin di Solo ya, nggak jadi di Sumatera Utara, di Solo. Nah mohon maaf juga, harap maklum itu selama 3 bulan saya nggak jawab. Saya hanya kadang ngepost short aja ya, hanya untuk update ya.
Dan ini baru ada kesempatan setelah dari PON itu untuk jawab lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Di sini Coach izin tanya, saya pelatih di sebuah klub di Tangerang. Kebetulan di kelas saya umur anaknya berbeda-beda. Paling kecil SD kelas 2 dan yang paling besar kelas 2 SMP kelas 2 ya. Berarti lebih kurang di umur 8 tahun sampai ke kalau SMP mungkin udah 12 tahun ya, betul nggak? 13 tahun ya, 13 tahun. Cara menaikkan kelasnya sesuai kemampuan coach. Pertanyaannya, apakah sebenarnya mencampurkan atau menyatukan kelompok umur yang terlalu jauh di satu kelas itu bagus atau tidak ya? Oke, saya akan jawab satu persatu ya jawabannya ya, pertanyaannya. Nah, berarti kan Bapak punya anak-anak yang, atau Bapak atau Ibu ya teman-teman, yang punya kelompok umur yang jauh tapi itu dalam satu klub gitu ya. Nah, umumnya kalau di pesertanya banyak, berarti teman-teman harus split. Itu ada pelatih 1, pelatih 2. Jadi pelatih 2 khusus pegang anak-anak yang lebih kecil, katakanlah 11 tahun ke bawah. Ada yang pelatih yang pegang khusus 11 tahun ke atas, atau 13 tahun ke atas, 13 tahun ke bawah. Tergantung dari kebutuhannya tim pelatih ya. Kalau banyak ya. Nah, saya pengalaman sendiri dulu pertama kali dirikan klub Wahoo ya. Itu saya satu pelatih itu harus pegang bervariasi ya. Tapi sembari berjalannya waktu, anak-anak bertambah, satu pelatih itu saya nggak bisa nyakup semuanya. Akhirnya saya minta bantu asisten pelatih 1 orang untuk bantuin ke kelas sebelumnya atau kelas yang lebih kecil. Jadi akhirnya kita terpantau, monitor, dan program berjalan lebih efektif ya. Kalau misalnya berapa orang ya, kalau misalnya udah lebih dari 8 orang, saya rasa satu pelatih kurang efektif sih ya, kalau misalnya pegang 20 sampai 30 gitu ya. Nah, kalau mau mencampurkan boleh. Kalau pengalaman saya ya, kalau memang tidak cukup tenaga pelatih ataupun tidak cukup asisten pelatih, itu boleh displitkan. Misalnya yang kecil-kecil sama yang gede-gede memang kemampuannya berbeda, itu tidak usah dicampur. Misalnya kita katakan yang gede-gede, yang 13 tahun ke atas bisa kerjakan 6 kali 400 kita katakan ya. Kita contoh saja langsung programnya ya, karena kan ini menyatukan kelompok umur yang terlalu jauh di satu kelas. Nah, kalau yang gede-gede bisa kerjakan 6 kali 400, berarti itu total 2400. Berarti yang kecil-kecil kita potong setengah atau kita kurangin 6 kali 300 boleh. Yang lebih kecil lagi jadi 6 kali 200 gitu loh. Jadi hanya kerjakan 1200. Yang agak sedang kelompok umurnya ataupun di tengah-tengah itu bisa kerjakan 6 kali 300, jadi 1800. Kalau yang lebih gede bisa kerjakan 6 kali 400, jadi 2400 ya. Jadi teman-teman tinggal splitkan aja ya. Nah, itu mungkin yang pertama ya. Yang kalau bagus atau tidak, menurut saya kalau udah lebih dari 8 atlet, lebih bagus sih 2 pelatih ya, lebih bagus ya menurut saya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak cukup, teman-teman asisten pelatih nggak ada atau gimana, ya sudah, ya kerjakan sendiri gitu loh. Tapi programnya yang dikurangi ya. Dan kalau kecil-kecil nggak mesti harus ikutin yang gede-gede sih ya. Berikut adalah bagaimana cara melatih anak yang berbeda usia tersebut di satu waktu agar lebih efisien dan porsinya bisa sesuai dengan umur mereka masing-masing. Terima kasih ya coach, semoga bisa terjawab. Yaitu kalau misalnya anak-anak yang katakanlah teman-teman ngelatih anak umur 14 tahun ke atas, itu kerjakan 6 kali 400. Berarti anak umur 11 tahun atau cuma 8 tahun ya mereka kerjakan cukup 6 kali 200. Kalau memang nggak bisa ya 6 kali 100 gitu loh ya. Jadi diturunkan aja programnya sehingga teman-teman bisa efektif jadi satu waktu gitu loh ya. Itu juga yang saya pikirkan ketika saya ngelatih di klub gitu loh, supaya semuanya bisa terakomodir gitu loh ya. Nah,
cara mengevaluasi perkembangan latihan pada setiap gaya individu dan gaya ganti individu? Setiap berapa kali latihan baru boleh atau bisa dilakukan evaluasi? Bagaimana cara mengevaluasi? Kalau evaluasi sih gini, setiap hari latihan kita tetap bisa evaluasi, tapi kan kita mau evaluasi maksudnya untuk lomba ya. Nah, umumnya setiap 3 bulan itu kita boleh kerjakan evaluasi besar. Jadi misalnya kita kerjakan evaluasi besar setiap 3 bulan, jadi 1 tahun itu dapat 4 kali. Boleh di perlombaan, boleh kerjakan evaluasi sendiri. Misalnya kalau kayak saya biasanya evaluasi setiap 3 bulan, bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember ya. Lalu habis itu per 1 bulan saya biasanya ada yang untuk yang serius dan yang gede-gede, biasa itu ada tes 30 menit, tes 20 menit, dan tes 10 menit berenang. 7 kali 50 sprint berenang ya. Itu nanti kita ambil waktunya, lalu kita komparasi, kita bandingkan dengan setiap bulan apakah dia ada perkembangan atau tidak ya. Itu boleh. Kalau gaya ganti individu itu boleh dimasukin ke per setiap 3 bulan ya. Berapa kali latihan ya, per setiap 3 bulan boleh dievaluasi sih gaya ganti itu ya. Jadi teman-teman kan punya termin, misalnya bulan 1 30 menit, bulan 2 20 menit berenang, bulan 3 7 kali 50, bulan 4 balik lagi ke 30 menit, 20 menit, nanti berikutnya lagi ke 7 kali 50 ya. Jadi itu terus bergulir gitu ya, seperti itu ya. Oke, pertanyaan yang terakhir ya. Anak saya cewek umur 6,5 tahun, latihan renang seminggu 5-6 kali, itu gimana ya coach? 6,5 tahun Pak, latihan udah 5-6 kali seminggu. Sedangkan kalau untuk putri umur 11 tahun itu baru latihan 6 kali seminggu, kalau benar-benar Bapak mau jangka panjang ya. Tapi kalau gimana menurut saya sebenarnya gini ya, teman-teman nggak masalah sih ya. Kalau mau jangka panjang itu anak ibu kan umur 11 tahun, 6,5 tahun, jadi lebih kurang sabar sedikit 5 tahun ke depan atau 4,5 tahun ke depan baru latihan 6 kali seminggu. Kalau ibu latihan 6 kali seminggu atau umur 6,5 tahun latihan 6 kali, 5 kali, 6 kali seminggu, berarti nanti ketika dia umur 11 tahun dia sudah mulai memasuki tahap bosan gitu loh ya. Seperti tadi yang saya ceritakan ya, bukan nggak boleh, boleh kalau memang target ibu umur 11 tahun nih anak udah berprestasi tinggi gitu loh ya, silakan gitu loh. Maksudnya 5 tahun ini ibu benar-benar ibu fokuskan, tapi ingat setelah 5 tahun ke depannya ibu harus pikirin gitu loh, apakah anak ini sanggup atau tidak gitu loh, mau atau tidak ya. Nah, kalau saya sih tidak sarankan, karena apa? 5-6 kali latihan itu seminggu gak gampang ya. Katakanlah 2000 meter, 3000 meter, itu juga buat anak umur 6,5 tahun loh, baru mulai berkembang dari bayi. Ibu udah latih, ototnya pun belum siap, belum akil balik, pemikirannya pun belum siap gitu loh. Jadi malah nanti ketika dia umur 11 tahun, kalau dia sudah berprestasi tinggi, tiba-tiba nanti dia bosen, dia nggak mau berenang lagi, dia prestasinya turun, mental itu namanya dia harus berjuang dengan mental, di mana teman-teman yang lain udah mulai berprestasi lah, udah mulai lebih bagus dari dia nggak bagus. Nah, disitulah dia hadapi kehidupan sebenarnya gitu loh ya. Nah, ini yang saya selalu katakan, pikirkan jangka panjang. Jadi tidak mengorbankan anak-anak, kedua orang tua juga berpikir lebih luas gitu loh ya. Jadi
Kalau 6 kali latihan dalam 1 minggu, anak umur 6,5 tahun, mungkin dia bisa menghambat perkembangan dia, pertumbuhan dia. Jadi biarkan dulu dia bertumbuh agak tinggi, umur 11 tahun baru siap untuk dilatih gitu ya, menurut saya ya. Nah, oke, itu aja video kali ini. Teman-teman bagi yang mau tanya, tolong subscribe dulu ya. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.